Belajar matematika itu seperti mencari harta karun. Banyak usaha dan cara untuk mendapatkannya, meskipun banyak kesulitan juga yang harus dilaluinya. Tapi proses inilah yang menjadikan ini pembelajaran yang bermakna. Halo, saya Rian Lestari, saya guru matematika di SMP Negeri 2 Ujan Mas, Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Matematika sering sekali dianggap sulit dan membosankan. Seringkali anak hanya menghafalkan rumus tanpa mengetahui proses untuk mendapatkannya. Pelajaran matematika yang monoton dan kurang menyenangkan membuat siswa jenuh hingga kehilangan minat dan motivasi untuk belajar. Dan terkadang kita sebagai guru hanya mengembangkan satu media pembelajaran yang berfokus hanya pada satu gaya belajar. Padahal belum tentu siswa dengan mudah menangkap pembelajaran dengan media tersebut. Kita tidak bisa memukul rata cara belajar siswa. Kita juga tidak bisa memaksa siswa untuk selalu seragam karena gaya belajar mereka yang beragam, visual, audiovisual, dan kinetik. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan salah satu jawaban dari permasalahan tadi. Namun pembelajaran ini harus tetap dikemas dalam pembelajaran yang menyenangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan sebelumnya. Untuk itu, saya ingin membagikan video praktik baik saya, yaitu pembelajaran berdiferensiasi matematika dalam misi mencari harta karun pada materi translasi di SMP Negeri 2 Ujan Mas. Penerapan pembelajaran diferensiasi ini merupakan hal yang baru yang saya terapkan di sekolah. Saya awalnya sedikit khawatir, apakah pembelajaran diferensiasi ini akan sesuai dengan gaya belajar mereka dan apakah mereka akan kesulitan mencoba hal baru dalam proses pembelajaran seperti ini. Pada pembelajaran diferensiasi ini, saya melakukan asesmen diagnostik dan kognitif. Asesmen diagnostik ini digunakan untuk menentukan gaya belajar mereka yang nyaman bagi mereka dan berisi angket sederhana. Dan asesmen kognitif ini digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa karena kemampuan belajar siswa itu heterogen. Saya kemudian menyusun perangkat pembelajaran dan bahan ajar yang kira-kira sesuai dengan gaya belajar mereka. Pada gaya pembelajaran kinetik, saya membuat LKPD. Kemudian untuk audiovisual, saya membuat video pembelajaran. Serta pada gaya belajar visual, saya membuat komik. Pembelajaran diawali dengan melakukan kegiatan pendahuluan berupa salam, doa, absensi, mengkondisikan peserta didik, serta mengecek kesiapan belajar siswa. Guru selanjutnya memberikan ice breaking agar mereka lebih konsentrasi dan bersemangat dalam belajar. Masih pada kegiatan pendahuluan, guru memberikan cuplikan film Transformer dan mengajak siswa menyebutkan macam-macam kata yang berawalan dari suku kata trans dan definisinya. Dan kemudian siswa mencari tahu persamaan mereka serta hubungannya dengan judul materi hari ini, yaitu transformasi. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai serta mengajukan apresiasi, yaitu materi prasyarat sebelum mereka belajar materi transformasi, yaitu berupa pertanyaan mengenai diagram Kartesius yang telah dipelajari kelas 8. Pada kegiatan inti, guru mulai menyampaikan bahwa transformasi terbagi menjadi 4, dan yang akan dipelajari pada hari ini adalah mengenai translasi. Guru meminta siswa untuk duduk berkelompok sesuai kelompok yang telah diatur oleh guru sesuai dengan gaya belajar dan kemampuan belajar siswa. Siswa dengan kelompok kinetik melakukan pertualangan menemukan harta karun. Mereka akan diberi peta dan petunjuk untuk menemukan harta karun. Mereka akan mencatat setiap langkah dan arah mereka, serta menggambarkan koordinat titik ketika mereka berhenti berjalan pada peta yang diberikan dalam perjalanan menemukan harta karun yang disembunyikan di dalam kelas. Pada harta karun pertama, harta karun ini berisi LKPD yang harus mereka selesaikan dan kata sandi yang harus disimpan masing-masing kelompok.
LKPD ini kemudian harus mereka kerjakan agar mereka menemukan konsep dari translasi yang merupakan misi selanjutnya. Pada kelompok audiovisual, langkah awal siswa akan menonton video pertama di HP ataupun di laptop. Dan pada kelompok visual, siswa akan membaca komik di Heizin pada HP mereka. Video dan komik ini menceritakan tentang pertualangan sekelompok bajak laut yang kemudian kebingungan menemukan arah untuk mendapatkan harta karun mereka. Setelah menonton dan membaca komik, mereka ditugaskan membantu membuat petunjuk dan dena peta yang benar dan aman agar bajak laut mampu menemukan harta karun. Petunjuk dan dena ini tentu akan berbeda setiap kelompok, karena kemungkinan jawabannya sangat banyak. Misi pertama mereka sukses, mereka akan mendapatkan hadiah berupa kata sandi dan kemudian akan diberikan bahan ajar yang kedua. Pada video dan komik yang kedua, berisi penjelasan mengenai misi pertama tadi hingga mereka mampu mengetahui konsep dari translasi. Pada kerja kelompok ini terlihat siswa dengan kemampuan lebih tinggi mampu membimbing temannya untuk menguasai materi sehingga guru sangat terbantu dalam proses pembelajaran. Dan apabila masalah tersebut belum dapat mereka atasi, mereka tidak segan bertanya pada guru dan kemudian guru akan membimbing mereka menjawab masalah tersebut. Setelah setiap kelompok, baik itu kelompok kinetik, audiovisual, dan visual, telah menyelesaikan tugas mereka, maka perwakilan kelompok akan melakukan presentasi. Mereka akan menyampaikan konsep dari translasi, bagaimana proses dan langkah dan menemukan harta karunnya tadi, serta hubungan dengan translasi, dan bagaimana menentukan koordinat hasil dari translasi. Guru memberikan apresiasi kepada setiap kelompok dan mengajak siswa menyimpulkan mengenai materi translasi tadi. Guru kemudian mengajak siswa untuk menyelesaikan misi kedua yang berisi masalah konseptual translasi yang harus diselesaikan. Sebelum mengakhiri pelajaran, guru mengajak siswa untuk menyatukan semua kata sandi yang diterima oleh setiap kelompok. Mereka akan diajak bekerja sama untuk menyatukan kata sandi tersebut dan kemudian menemukan harta karun yang sesungguhnya di dalam kelas. Harta karun itu kemudian harus dibagikan oleh setiap orang di kelas sebagai bentuk hasil kerja keras mereka tadi. Guru kemudian menutup pembelajaran tersebut dan menyampaikan materi berikutnya serta siswa mengucapkan salam. Setelah proses pembelajaran ini, respon siswa sangat baik. Siswa sangat antusias dalam belajar dan siswa merasa pelajaran ini sangat menyenangkan. Siswa juga tertarik untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini pada pertemuan berikutnya. Pembelajaran hari ini sangat asik dan menyenangkan. Saya sangat senang karena pelajaran matematika tadi. Saya mengerti konsep translasi melalui pembelajaran matematika tadi. Kegiatan pembelajaran yang Ibu Rian laksanakan sudah sesuai dengan langkah-langkah rencana pelaksanaan pembelajaran. Ibu Rian menggunakan pembelajaran diferensiasi konten yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Di sini, Ibu Rian membagi siswa dalam beberapa kelompok sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Siswa sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, dibuktikan dengan mereka bekerja dalam kelompoknya, berdiskusi dalam kelompoknya, kemudian mereka mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas. Catatan dalam pembelajaran ini bahwa harta karun sebenarnya bagi siswa adalah ketika tujuan pembelajaran tersebut tercapai, bermakna, dan mereka senang untuk mendapatkan harta karun tersebut. Kita juga harus menanamkan bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Siswa juga memiliki navigasi tersendiri untuk menemukan harta karunnya. Namun guru tetaplah nahkoda bagi mereka dalam menemukan harta karun, karena kita bertanggung jawab untuk memastikan mereka selamat dalam menemukan harta karun tersebut. Saya Rianin Lestari, terima kasih telah menyaksikan video praktik baik saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.